Salam belajar sepanjang hayat. Anda memasuki tongkrongan yang tepat. Di sini mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Pertama-tama, saya secara pribadi mengucapkan selamat hari jadi untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selamat hari jadi untuk Tentara Nasional Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah perjalanan Tentara Nasional Indonesia. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, ayo bergabung dan berteman dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian dukung terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tentara Nasional Indonesia lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari agresi militer Belanda. Tentara Nasional Indonesia pada awalnya bernama BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk oleh PPKI dalam sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. BKR pada awalnya ada di bawah wewenang Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia Daerah. Dalam artian, Badan Keamanan Rakyat ini tidak berada di bawah wewenang Presiden sebagai Panglima Tertinggi negara. Kemudian, BKR atau Badan Keamanan Rakyat berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 dan pernah mengalami perubahan kembali pada tanggal 7 Januari 1946 dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian untuk memenuhi susunan struktur keorganisasian yang sesuai dengan struktur keorganisasian militer internasional, maka Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 1946. Selanjutnya, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata di Indonesia, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat sebagai kekuatan pendukung, maka Insinyur Soekarno pada tanggal 3 Juni 1947 menyatukan dua unsur kekuatan tersebut dan membentuk apa yang disebut dengan Tentara Nasional Indonesia. Kemudian sejak tahun 1959, 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang Bangsa Indonesia atau lebih dikenal sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia. Keputusan 5 Oktober diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau Hari Angkatan Perang Indonesia. Ini diputuskan sesuai dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1959. Nah, itulah dasar hukum kenapa 5 Oktober sering diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia atau Hari Angkatan Perang Bangsa Indonesia. Namun dalam perkembangannya, Tentara Nasional Indonesia mengalami perjalanan yang penuh dengan dinamika, penuh dengan luka dan liku, penuh dengan liku dan luka, penuh luka liku perjalanan Tentara Nasional Indonesia. Karena ini disesuaikan dengan keadaan pemerintahan bangsa Indonesia pada waktu itu. Terutama pada awal-awalnya ketika agresi militer Belanda yang kedua memaksa Republik Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi Republik Indonesia Serikat. Sehingga nama dan fungsi serta wewenang angkatan perangnya pun berbeda. Ketika masa Republik Indonesia Serikat, angkatan perangnya bernama APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, di mana di dalamnya terdiri dari Tentara Nasional Indonesia dan Tentara Knil, ya, Tentara Knil Belanda. Namun Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara inti dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun setelah bentuk negara kembali lagi ke kesatuan, dalam artian Republik Indonesia Serikat bubar pada tahun 1950, maka angkatan perangnya pun berubah nama dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat menjadi APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam upaya untuk mempersatukan antara pasukan perang atau TNI dengan kepolisian negara,
atau Polri, maka pada tahun 1962 APRI berubah nama menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang di dalamnya terdiri dari TNI dan Polri itu berlangsung sampai akhir masa Orde Baru atau masa kepemimpinan Jenderal Soeharto. Kemudian, sesuai ketetapan MPR nomor 6/MPR tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kemudian TAP MPR nomor 7/MPR tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri, maka pada tanggal 30 September tahun 2004 RUU TNI dan Polri disahkan oleh anggota DPR dan selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Soekarno Putri pada tanggal 19 Oktober tahun 2004. Sehingga kedudukan TNI dan Polri atau Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kedudukan, fungsi, dan perannya seperti yang sekarang kita rasakan, seperti yang sekarang kita lihat. Perlu kita sadari bahwa Tentara Nasional Indonesia sangat begitu besar jasanya dalam rangka mempertahankan kedaulatan bangsa kita, dalam rangka mempertahankan wibawa bangsa Indonesia. Itu dibuktikan dengan berbagai prestasi-prestasi Tentara Nasional Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia patut bangga memiliki tentara yang penuh dengan integritas tinggi, penuh dengan komitmen, penuh dengan profesionalisme. Kita sebagai rakyat Indonesia merasa nyaman, tenang, dan damai dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Itulah sekilas tentang perjalanan dari sejarah panjang Tentara Nasional Republik Indonesia. Sekali lagi saya atas nama pribadi mengucapkan selamat hari jadi Angkatan Perang Bangsa Indonesia. Selamat hari jadi Tentara Nasional Indonesia. Terus jaga integritas karena sesungguhnya atasan tertinggi Anda adalah rakyat Indonesia. Jagalah rakyat agar tetap aman dan damai di bumi Nusantara. Sekian, salam belajar sepanjang hayat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.